Silakan Kak Syukur. Masih di mute itu. Oh iya, maaf. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bernyanyi, Ku Datang Ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Dengan hormat saya minta kesediaan Kakak Yakub membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa kami boleh bersekutu malam hari ini, dan kami percaya bahwa setiap 2-3 orang berkumpul, firman-Mu katakan Engkau hadir di tengah kami, dan kami percaya ibadah sore hari ini milik Tuhan. Kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tutup bungkus ikat kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan segala puji syukur. Silakan.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Baik teman-teman, jika ada yang mau memberikan kesaksian malam hari ini, dipersilakan. Jika ada yang mau bersaksi. Oke, kalau tidak ada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, bersama Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selama
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita mulai dari awal. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Dipersilakan kepada hamba. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami siap untuk mau mendengarkan sabda-Mu. Tuhan bersabda kepada kami setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, walaupun lewat virtual Tuhan, tapi kami percaya lewat firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, kami diberkati, kami dikuatkan, bahkan kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bisa menaikkan pujian kami pada malam hari ini, dan kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini diberikan waktu buat saya untuk mau menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya berterima kasih buat teman-teman dari Komsel Timotius, pengurus secara khusus, memberi waktu buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi mungkin nggak harus perkenalan ya, di antara teman-teman udah tahu dan mengenal siapa nama saya, dan saya dari anggota NYG. Mungkin karena tidak sering aktif di Komsel Timotius dan Komsel yang lain, jadi pada malam hari ini kita akan bersama-sama. Jadi teman-teman, kita akan langsung saja pada firman Tuhan malam hari ini. Sesuai dengan tema yang saya berikan kepada pengurus Timotius, Komsel Timotius, dan malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita yang sama dari Perjanjian Baru. Saya percaya kita membuka Alkitab yang sama ya, walaupun nggak membuka kamera masing-masing, tapi saya percaya teman-teman membuka Alkitab yang sama, baik lewat HP dan Alkitab. Kita akan sama-sama membuka Lukas pasal 9 ayat ketiga. Di situ dikatakan,
Apakah sudah dapat semua ya? Saya nggak begitu tahu karena teman-teman tidak membuka kamera di layar Zoom. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang sama ya, dalam Lukas 9 ayatnya ketiga. Bukan perjanjian lama, tetapi perjanjian baru. Di Lukas pasalnya ke-9, ayatnya ketiga, demikian firman Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semua ya, dan teman-teman akan membacakan masing-masing di dalam hati. Begini firman Tuhan, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Demikian firman Tuhan. Jadi teman-teman mungkin tidak seimbang ya dengan tema yang saya bagikan kepada kita malam hari ini dengan topik firman Tuhan, tetapi saya ajak kita sama-sama untuk membahas tentang firman Tuhan malam hari ini lewat yang saya kasih, yaitu berkat diterima dan dikelola. Itu tema kita pada malam hari ini. Masing-masing kita mengerti tentang berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Tetapi malam hari ini saya ajak kita sama-sama untuk lebih mengenal dan lebih paham bahwa sebenarnya kita itu anak-anak Tuhan yang sudah terpanggil dari manapun, dari suku manapun. Tapi kadang kita sebenarnya menganggap sepele berkat Tuhan itu seperti apa. Tapi malam hari ini kita sama-sama belajar bahwa berkat Tuhan itu sebenarnya seutuhnya itu jadi sesuatu berkat yang utuh ketika kita sama-sama atau kita pandai mengolah berkat tersebut. Jadi sama-sama kita membahas pada malam hari ini. Kenapa sering iblis membandingkan kita dengan Tuhan? Karena kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan, bahwa kadang kita dipakai iblis dengan cara yang berbeda-beda untuk kita jauh dari Tuhan. Padahal sebenarnya kita sudah dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Saya dan saudara memang sejak dari lahir, bahkan sejak dari nenek kita, keluarga kita menjadi orang Kristen. Tetapi kenapa ya iblis itu membandingkan kita, bukan lagu yang dibandingkan ya, tapi membandingkan kita bahwa begitu banyak caranya untuk membandingkan kita, untuk memakai kita, untuk menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara, kita tahu bahwa ketika kita bersekutu kepada Tuhan, ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, ada berkat-berkat yang mengalir terus di dalam hidup saya dan saudara. Jadi pada pembahasan kita malam hari ini di dalam Lukas 9 ayat ketiga, ini tentang perumpamaan atau perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa jangan bawa apa-apapun, bahkan jangan bawa bekal, sehelai baju pun dilarang Tuhan Yesus, karena itu akan disediakan di perjalanan pun. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tetapi namanya ya dibilang murid, padahal mereka sudah jadi murid ini, masih ragu dengan kecukupan mereka, kebutuhan mereka setiap hari. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali, jangankan aja kita anak-anak Tuhan, murid Tuhan Yesus aja waktu itu mereka masih bimbang tentang berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Bimbang. Kenapa bimbang? Ya namanya yang manusia masih di dunia kan, manusiawi mereka memang masih kuat dengan roh yang Tuhan berikan bagi mereka. Jadi kadang kita tak mengerti dan tak paham tentang hal-hal yang sepele sebenarnya tentang mengikut Tuhan. Kadang kita sebenarnya menganggap biasa itu nanti kan dapat berkat seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita juga dalam hal seperti murid Tuhan Yesus menyediakan atau jangan aja kita menyediakan sesuatu. Kita pergi mau kemanapun, kita menyediakan apa, bawa keperluan apa untuk jalan-jalan atau segala macam. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus memang memerintahkan kepada murid-muridnya untuk tetap setia mengikut Dia. Untuk tetap setia dan
untuk jangan takut, jangan gentar untuk mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu ya kepada murid-muridnya. Maka pada malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa walaupun itu kepada murid-murid disampaikan, tetapi malam hari ini kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak terang yang sudah mengikut Tuhan, kitalah orang-orang yang menjadi penolong bagi siapapun. Kitalah orang-orang yang menjadi berkat bagi siapapun. Kenapa? Kenapa kita harus menjadi berkat sih? Kan setiap kita sebenarnya udah menjadi anak Tuhan ya. Setiap kita sudah jadi berkat lah. Kenapa harus disuruh jadi berkat? Kenapa harus disuruh menjadi pengelola berkat? Tetapi pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa kitalah orang-orang yang sudah dibenangkan di dalam Tuhan Kristus, bahwa kitalah menjadi pembawa-pembawa berkat tersebut. Membawa berkat tersebut supaya kenapa? Supaya kita didapati setia. Kita membuka ya di dalam Matius 25 ayat 21, di situ dikatakan bahwa kitalah orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, bahkan dalam perkara-perkara besar. Mari kita membuka di dalam Matius 25. Matius 25 ayatnya ke-21. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dan dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Jadi teman-teman, kenapa sih sebenarnya kita itu menjadi orang-orang yang harus membawa berkat bagi siapapun? Kenapa sih kita harus anak-anak Tuhan tersebut yang harus menjadi berkat? Kenapa tidak dipakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kenapa harus hanya kita? Padahal sebenarnya kalau menurut kita masing-masing nggak usahlah kita, karena kita kan sudah menjadi anak Tuhan. Masih banyak orang lain, tapi kenapa harus kita? Mungkin kita bisa jawab di dalam hati, ya karena saya mau lebih dikenal atau lebih mengenal lebih dalam. Jadi, tugasnya kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan adalah supaya kita setia. Dalam firman Tuhan tadi di Matius 25 ayat ke-21, memang dipercayakan perkara kecil. Kalau kita bertanggung jawab dalam perkara kecil itu akan diberikan perkara yang besar. Jika kita semakin teguh dalam perkara yang kecil. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita memang diingatkan kembali bahwa kitalah orang-orang yang setia, yang dimenangkan di dalam Kristus jika berkat tersebut kita terima dan sebagai orang-orang yang menjadi pengelola berkat yang setia. Jadi pada malam hari ini, saudara yang terkasih, kadang kita susah untuk menjadi orang yang setia. Susah. Jangan aja setia dalam mengikut Tuhan. Setiap pekerjaan kita pun setiap hari kadang susah. Kenapa? Kadang kita tidak mengikuti setiap proses yang sebenarnya kita ikuti. Setiap kita yang sudah berada di luar Pulau Nias ya, kadang kita dalam pekerjaan, kalau kita tidak mengikuti prosedur, proses yang diberikan kepada kita dalam setiap pekerjaan, kadang susah. Kadang kita menyerah, aduh lebih baik aku mencari tempat yang lain. Kalau contohnya ya yang sudah pernah melamar kerja, aduh lebih baik aku bekerja di tempat yang lain. Tapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kitalah orang-orang yang menerima berkat. Yang pertama adalah kita ya orang yang setia. Kita setia, didapati setia dalam situasi apapun, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kenapa? Kita tidak lupa bahwa murid-murid Tuhan Yesus aja, walaupun mereka sebenarnya ya kadang seperti kita ya, kadang memikirkan belakang apa yang harus dibawa begini-begini. Tetapi Tuhan
memberikan perintah kepada mereka bahwa jangan bawa apapun, selai baju pun, makanan, bekal, apapun. Tapi nanti dalam setiap usahamu, dalam setiap jerihmu, pasti kamu mendapatkan berkat. Tapi ketika kamu mendapatkan berkat itu, jangan sia-siakan, supaya kamu menjadi pengelola yang setia. Jika kamu menerima berkat tersebut, menjadilah saluran berkat bagi siapapun. Amin ya, buat firman pada malam hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang baik berkat jasmani, rohani, bahkan berkat apapun, kitalah orang-orang yang setia. Karena ketika kita menerima berkat tersebut, maka berkat tersebut juga kita salurkan kepada orang lain, menolong orang lain, bahkan menjadi penopang bagi orang lain seperti Tuhan Yesus. Mereka menjadi penyembuh, mereka menjadi penolong bagi siapapun yang bertemu dengan mereka. Menolak yang bertanggung jawab. Kita membuka di dalam Filipi pasal 4 ayatnya ke-19. Saya minta salah satu untuk membacakan bagi kita yang sudah mendapatkan. Apakah ada yang sudah mendapatkan? Silakan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-19. Saya pasal ya. Filipi pasal 4 ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, benar. Memang Tuhan memenuhi segala keperluan saya dan saudara. Tetapi kenapa kita ragu? Kenapa kita masih bimbang? Kenapa kita tidak menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam berkat Tuhan? Contohnya, kita mendapat berkat mungkin ada tetangga yang memberi kita bentuk makanan atau apa segala macam. Kadang ya berkat itu tidak dipergunakan, bahkan dibuang. Ya, saya alami sendiri itu, jujur saja. Pada malam hari ini saya diingatkan kembali bahwa kadang saya tidak menjadi orang yang mengelola berkat Tuhan. Atau karena kelimpahan berkat, bisa aja juga. Atau karena kita tidak mau menikmati berkat tersebut. Bisa jadi. Tetapi malam hari ini kita diingatkan di dalam Filipi 4 ayat 19. Bahwa Tuhan memenuhi dan memberi berkat bagi saya dan saudara. Tapi kenapa kadang kita lupa yang memberikan berkat tersebut? Kita lupa bahwa yang memberikan berkat tersebut, kita lupa mengucap syukur. Bahkan kita lupa berterima kasih. Bahkan kadang-kadang ketika kita sudah menerima berkat tersebut, kita hiraukan aja. Kita tidak menjadi pengelola yang setia, tidak menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Jadi jangan saudara, kita diingatkan kembali bahwa siapapun yang sudah mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan pun, kita pun saudara yang sudah mengenal Tuhan, bahwa kitalah menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam berkat. Kitalah yang mengelola berkat tersebut agar menjadi saluran berkat kita masing-masing dimanapun kita berada. Karena ketika kita mengelola berkat tersebut, maka berkat-berkat yang akan bertambah kepada kita. Semakin bertambah ketika kita pandai mengelola, ketika kita pandai untuk bertanggung jawab dalam berkat tersebut, akan semakin bertambah berkat-berkat yang kita terima. Tetapi kenapa kadang kita berpikir bahwa, aduh Tuhan, kok kadang saya menerima seperti ini? Kalau teman-teman yang sudah pernah bekerja ya,
kadang saya minta seperti ini, tapi kok ini yang ada. Tapi kadang kita berpikir, oh ini bukan jatah saya. Kadang kita mengalahkan Tuhan dalam setiap berkat yang sudah kita terima. Kita tidak bersyukur, kita tidak mengingat bahwa siapakah yang memberikan berkat tersebut. Dan pada malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhanlah yang menolong saya dan saudara ketika menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kitalah menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kitalah menjadi orang-orang yang setia dalam berkat tersebut. Kita tidak boleh menyanyiakan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Karena lewat berkat-berkat tersebut kita dikenal oleh teman siapapun, kita terkenal dalam komunikasi apapun, kita terkenal karena berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kenapa kita bisa terkenal di Mia Youth Generation? Karena memang berkat dari teman-teman yang sudah membentuk komunikasi tersebut. Karena teman-teman sudah memberikan waktu, karena menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi siapapun. Bukan hanya bagi keluarga kita, bukan hanya bagi saudara yang terdekat kepada kita, tetapi bahkan seluruh dunia, orang yang mengenal kita. Kita sebagai orang-orang yang diberkati dan memberkati orang lain. Jadi pada malam hari ini saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita sudah memahami dan setiap kita sudah belajar bahwa begitu besar berkat yang kita terima, kita semakin dipercayakan menjadi orang-orang yang setia dan bertanggung jawab di dalam berkat yang kita dapati. Amin buat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan buat anugerahmu pada waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada malam hari ini untuk menjadi orang-orang yang setia dan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam setiap berkat yang kami terima. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang terus melimpah bagi kami Tuhan. Kami percaya berkat yang luar biasa itu tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami dengan kuasa-Mu. Terpujilah namamu, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih buat firman Tuhan yang sangat memberkati pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Maka daripada itu, teman-teman, mari kita tetap setia dalam menghidupi panggilan kita. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Sering Ku Tak Mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku ya sepenuh hati berhamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita mulai dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belakang
yang kelak. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku kuatkan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Aku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menaikkan setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa mengucap syukur buat bangsa dan negara kita yang telah merdeka 78 tahun. Dan kita bersyukur kita juga telah dimerdekakan dari dosa. Bukan hanya bangsa negara kita yang merdeka, tetapi kita juga telah merdeka di dalam Kristus. Nah, teman-teman, mari kita berdoa buat persekutuan ini, semoga semakin bertumbuh di dalam Kristus. Saya minta kesediaan, maaf yang Bapak, maaf namanya nggak tahu, Bapak siapa? Yang baju abu-abu, nama bapaknya siapa? Membawa kita dalam doa syafaat. Ya saya. Iya, Pak. Oh, Maaf nggak tahu namanya. yo, nanti kita kenalin ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau didoakan. Ada? Aku ada, Pak. Iya, apa itu? Madu Zega. Eh, aku minta tolong untuk didoain untuk keluarga saya, Ya. yaitu saudara saya yang barusan sampai di Bandung kemarin. Dia kuliah juga di Bandung, dan minta tolong untuk didoain sehingga perkuliahannya bisa lancar dengan baik, dan apapun surat-surat yang harus dipersiapkan bisa berjalan dengan baik. Dan buat keluarga orang tua saya, dia sakit, dan minta tolong juga untuk berdoa buat Nia untuk perkuliahan, dan sehingga tugas yaitu banyak sekali tugas di perkuliahan, jadi mohon untuk didoain sehingga tugas-tugas Nia dalam perkuliahan bisa segera selesai dan pelayanan. Itu aja sih. Oke, siap. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Masih ada Kak Ya. dari saya ya. Ya. Saya minta dukungan doa dari teman-teman untuk keluarga saya. Berdoa buat ayah saya yang ada di kampung, biar Tuhan menguatkan. Dan juga semenjak kemarin mama saya meninggal tuh, eh, kadang ya sebagai orang tua ya, kadang kalau
ayah itu kadang memikirkan anak-anaknya, kebutuhan anak-anaknya. Jadi semenjak mama sudah tidak ada, jadi beban tersebut terbeban berat kepada ayah saya. Jadi saya minta doa untuk bapak saya di rumah biar dikuatkan oleh Tuhan dan juga buat kami anak-anaknya semoga semakin kuat dalam menghadapi segala sesuatu, baik itu adik-adik saya yang masih dalam perkuliahan maupun juga saya di bidang pelayanan. Terima kasih. Ya, ada lagi, teman? Ada lagi? Oke. Kalau ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur kepada Engkau pada malam hari ini atas penyertaan-Mu sepanjang hari yang boleh kami lewati dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Boleh kami sehat, boleh kami kuat, boleh kami bernafas, dan boleh kami bersekutu kembali dengan Engkau. Semuanya semata-mata anugerah daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu senantiasa bersama-sama dengan kami dan tidak sedetik pun Bapa Engkau meninggalkan kami. Pada malam hari ini kami akan naikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat bangsa dan rekan bangsa Indonesia yang kami cintai ini, di mana kemarin Tuhan telah tambahkan umur yang ke-78 tahun. Kami percaya Indonesia kami diberkati oleh Tuhan, dipulihkan dan dijamah oleh Tuhan, ada kedamaian, ada keadilan, dan ada kasih Tuhan yang nyata bagi Indonesia kami. Kami berdoa buat para pemimpin, Tuhan terus berkati mereka satu persatu, biarlah dalam melakukan pekerjaan tanggung jawab Tuhan mampukan mereka, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, buat juga Komsel Timotius ini yang terus berjalan ibadah Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Dan juga para pemimpin, para pengurus, ketua yang ada di dalamnya, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kesehatan, kebersamaan, kekompakan, satu roh, satu hati untuk membangun Komsel ini Bapa dengan baik semestinya, seturut dengan kehendak Bapa. Dan juga anggota-anggota di dalamnya Tuhan berkati mereka. Baik juga yang belum hadir pada malam hari ini, Tuhan Engkau ingatkan mereka untuk mereka boleh aktif kembali untuk beribadah di Zoom ini ya Bapak. Segala rencana-rencana ke depannya Komsel ini kiranya Tuhan yang bercampur tangan, Tuhan tolong. Biar Tuhan kabulkan apapun rencana yang mereka rencanakan mulai saat ini Bapak. Kami berdoa biar Komsel ini Engkau pakai sebagai alatmu, sebagai garam dan terang dunia ya Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga lewat hidup mereka, mereka boleh memancarkan kasih Kristus dan boleh menjadi berkat Tuhan, alat Tuhan, dan sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Bapak buat orang tua kami, baik yang ada bersama kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Apapun situasi kondisi mereka pada malam hari ini, Tuhan Engkau berkati mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka dalam kelemahan Bapak, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan mereka. Dan jika mereka dalam kesusahan ekonomi, Tuhan Engkau hibur mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan Engkau cukupi segala kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Hamba juga berdoa buat juga para pengurus, para anggota Komsel Timotius ini paham percaya masa depan mereka ada dalam rancangan Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang sudah hadir pada malam hari ini di pada Zoom ini Bapak. Apapun pergumulan mereka, apapun segala kerinduan mereka, hamba percaya Tuhan pasti akan mengabulkannya Bapak. Dan juga dalam perkuliahan mereka Bapak, Engkau tolong mereka, Engkau berikan hikmat kepada mereka Bapak. Apapun yang mereka butuhkan pada hari ini Bapak, biaya kuliah, apapun itu hal percaya Tuhan sudah menyediakannya ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau jadikan mereka sebagai alat-Mu, sebagai berkat-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba berdoa ya Tuhan buat anakmu Dasania Zega, berdoa buat orang tuanya yang lagi sakit
di Nias Bapa Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah ya Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter Bapa. Engkau adalah yang sanggup menyembuhkan, Engkau adalah yang sanggup memulihkan ya Tuhan, Engkau yang sanggup membuat mujizat Bapa. Kami percaya segala obat yang diminum Bapa Tuhan berkati, sehingga lewat obat tersebut Bapaknya Dasania boleh sehat, boleh kuat, dan boleh beraktivitas kembali. Kami juga berdoa buat juga saudaranya di kuliah yang lagi kuliah Tuhan, yang ada juga di Bandung. Tuhan berkati, Tuhan tolong segala juga keperluan biaya yang dibutuhkan. Hamba percaya Tuhan sudah menyediakannya. Hamba juga berdoa buat dasarnya Zega ya Tuhan, Engkau berkati dalam perkuliahannya, Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Apapun juga segala tugas-tugas yang dikerjakan ini Bapak Tuhan, juga Engkau tolong berikan hikmat biar boleh selesai dengan baik ya Tuhan. Kami percaya dasarnya Zega ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat juga anakmu Miftahulu. Hamba juga berdoa buat keluarga dan terkhusus juga ayahnya ya Tuhan, yang saat ini dalam mengurus keluarga ya Tuhan, di mana waktu kemarin Engkau telah panggil ibunya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih sayang. Bapa di surga, biarlah ayahnya kami Miftahulu ini Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, sukacita menjadi bagian dan miliknya pada malam hari ini. Segala apapun pergumulan, segala apapun yang dibutuhkan baik dalam keluarga apapun, Bapa kami percaya Tuhan sudah menyediakannya. Hamba juga berdoa buat juga Miftahulu, dan juga dalam bidang pelayanan. Tuhan Engkau berkati, Engkau mengurapi ya Tuhan, Engkau pakai anak ini lebih dahsyat, lebih lagi ya Tuhan, untuk melayani Engkau. Biarlah lewat hidupnya Pak semuanya pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami ini pada malam hari ini. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan ya Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Biarlah itu bukan terjadi kehendak kami, biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, pelanggaran kami sepanjang hari ini Bapa, baik dari pikiran kami, baik dari perbuatan kami, baik dari perkataan kami, sehingga tidak menjadi penghalang penghambat untuk kami menerima berkat dan janji daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.